Karena Indonesia itu termasuk cincin api masuk dalam ring of fire, itu sangat memungkinkan. Kalau secara Surabaya mulai dari Keputih sampai ke arah Cermi, secara Warunya dari Waru sampai ke arah Jombang. Simulasi tanggap darurat itu belum cukup. Jadi statusnya memang rawan, kita rawan. Jadi gempa itu secara definisi itu adalah goncangan yang asli dari dalam bumi. Jadi dia terjadi dalam bumi. Ya, itu bisa terjadi oleh banyak sebab. Jadi pertama karena pergerakan lempeng tadi, kemudian karena ada gunung berapi, kemudian ada runtuhan gua dan sebagainya. Terus yang keempat itu adalah yang terkait dengan manusia. Jadi ini misalnya ada bom nuklir, terus itu bisa menyebabkan juga getaran yang bisa direkam dari jarak jauh. Terus yang terakhir ini juga sangat penting, jatuhnya meteor. Jadi itu getaran gempa itu bisa seperti itu. Nah, sedangkan yang perlu kita cermati karena memang runtuhan dari gempa runtuhan atau gempa gunung berapi itu hanya lokal di gunung berapi itu atau di runtuh seperti itu. Kalau runtuh hanya di lokal sekitar runtuhan tadi. Tapi kalau tektonik karena pergerakan tektonik tadi itu bisa jangkauannya bisa menjadi luas. Dia ada dua bagian dia. Yang pertama itu karena akibat tumbukan lempeng itu sendiri. Yang kedua karena adanya patahan aktif atau sesar aktif yang ada di daratan. Biasanya kalau tumbukan lempengnya itu ada di tengah laut, seperti kalau di Jawa misalnya itu ada sekitar 200-300 kilo di pantai selatan Jawa. Itu ada di selatan Jawa sana. Nah, tapi ini gempanya bisa besar, bisa sampai 8 ataupun sampai 9. Bisa sampai. Tapi kalau yang di darat tadi itu bisa ada di Jawa, bisa di Sumatera ada, di Lombok juga ada, di Flores juga ada, Palu juga ada. Jadi bisa banyak seperti itu. Gempanya juga cukup besar, bisa merusak juga. Sekarang posisi di Indonesia itu karena dia secara alamiahnya dia didorong oleh 3 lempeng dari pertama adalah dari selatan arah ke utara, itu lempeng Samudra Hindia Australia. Kemudian di sebelah utara itu ada lempeng Eurasia, di sebelah timur itu adalah lempeng Pasifik. Jadi gempa terbesar di satu daerah itulah yang harus kita pegang, harus kita pakai untuk perencanaan tata ruang yang ada di wilayah itu. Jadi misalnya di Palu tadi pernah gempa 7,5, ya dia harus menyiapkan diri, rumahnya, tanahnya, orang-orangnya, menyiapkan diri untuk menghadapi gempa yang sama di masa yang akan datang. Status kita memang termasuk yang rawan gempa. Jadi memang dibandingkan dengan Jepang, sebetulnya kalau kita lihat di Indonesia nanti bisa dilihat di gambar di peta di belakang di atas ini. Jadi karena di Sumatera itu hanya Sumatera dan Jawa itu kan hanya antara Samudra Hindia sama sama Eurasia. Tapi yang di timur itu adalah sama Pasifik. Jadi di bagian timur itu lebih banyak gempanya, lebih sering terjadi gempa yang dirasakan oleh banyak orang di sana. Sebetulnya mereka gempa di atas 5 itu biasa sebetulnya. Jadi kalau kita sendiri yang baru mungkin 4 gitu sudah ramai, sudah ribut, jadi seperti itu. Karena mereka sudah terbiasa, karena didorong oleh 3 lempeng, jadi retakannya lebih banyak. Jadi statusnya memang rawan, kita rawan gempa. Awal
penelitian memang belum disebutkan bahwa di Surabaya itu ada satu potensi gempa tadi. Tapi sejak launching oleh Kementerian PUPR bahwa tahun 2017 lah diteliti dari banyak kajian tadi, maka disimpulkan ada beberapa banyak patahan yang bisa berpotensi gempa di Jawa Timur. Mulai dari Banyuwangi, Probolinggo, Pasuruan, Surabaya tadi. Surabaya ada dua, yang satu sesar Surabaya tadi, patahan Surabaya, yang satu lagi itu adalah patahan Waru. Yang ini patahan Waru ini sangat panjang, mulai dari Karangpilang sebetulnya. Waru ini nama ya, bukan terus di daerah Waru, namanya aja. Jadi mulai dari Karangpilang menuju Driorejo, menuju Krian, menuju ke daerah Mojokerto, Jombang, sampai ke arah Saradan. Jadi ini panjang. Potensi gempanya memang disebutkan dari laporan itu adalah 6,5. Maksimum adalah 6,5. Jadi seperti itu. Jadi mestinya kalau, dan saya lihat memang seharusnya demikian. Jadi setiap daerah yang dilalui ada sesar itu tadi, ada patahan tadi, maka dia harus melakukan suatu kajian terkait patahan yang ada di situ, terkait dengan gempa yang ada di situ. Itu sebenarnya nggak perlu ditakutkan untuk info-info seperti itu, karena kalau kita melihat Indonesia seperti Kalimantan, seperti kondisinya katanya jarang terjadi gempa, tapi ternyata juga di sana ada gempa. Jadi dimanapun, karena Indonesia itu termasuk cincin api masuk dalam ring of fire, itu sangat memungkinkan. Jadi sebenarnya yang dituntut itu bukan masalah informasi mungkin atau tidak mungkinnya, tapi kesiapan masyarakat untuk siap siaga terhadap kalau ada kemungkinan terjadi itu. Kita nanti akan memasang yang tadi untuk intensity tadi, kita ada 15 sebenarnya. Nah itu kan kebetulan memang itu bantuan dari pemerintah Jepang, JICA, yang pelaksanaannya kita tergantung dengan sana. Nah kemungkinan, sangat dimungkinkan antara Desember atau Januari nanti sudah akan terinstall sebenarnya, kira-kira awal tahun 2019. Jadi kalau kita melihat contoh dari gempa yang pernah terjadi di Jogja, terus gempa yang terjadi di kemarin yang baru saja terjadi di Lombok. Jadi itu gempanya sekitar, kalau di Jogja itu 6,3, kalau di Lombok itu sekitar 6,4. Nah seperti itu kan unda-undi berdekatan dengan itu. Nah kita bisa melihat ternyata di Jogja maupun di Lombok itu tidak semua rumah roboh. Ada banyak rumah yang masih berdiri dan menyelamatkan orang yang ada di dalamnya, itu masih banyak. Tapi rumah yang roboh juga banyak. Nah, dari situlah ada pelajaran yang penting bagi kita, bahwa ternyata rumah-rumah yang roboh tadi itu adalah rumah yang istilah kita itu unengineered, atau dia rumah tanpa pembesian dan tanpa tulangan sama sekali. Jadi dia hanya boto ditumpuk aja seperti itu, dikasih semen tanpa ada tulang, ada kolom, ada balok, ada slope, itu tidak ada. Jadi itu yang hancur, sebagian besar adalah seperti itu. Nah kalau di Surabaya sendiri, ya ini lagi proses masalahnya. Kan penelitian itu kan baru 2017 akhir. Nah, terus ini baru diisu, masih statusnya isu pada waktu awal-awalnya itu. Tapi begitu ada gempa di Lombok, ada di Palu, kemudian ada di Situbondo, nah ini mulai ribut semua. Jadi pihak pemerintah kota kemudian berusaha menggandeng akademisi termasuk dari ITS untuk melakukan kajian itu, khususnya yang memang kalau di Palu ada istilah likuifaksi. Nah itu mestinya di sini akan kita lihat di daerah mana yang kemungkinan terjadi hal-hal seperti itu. Kalau dari peta geologi istilahnya, jadi peta geologi itu dibedakan berdasarkan endapan
dan batuan misalnya begitu. Jadi kalau dari berdasarkan itu maka endapan tadi termasuk menghasilkan tanah yang jelek, statusnya jelek tadi. Endapan itu dia memang hampir 75% itu menempati di Surabaya, mulai dari Margomulyo sana, sebelah utara Margomulyo sana, terus Kenjeran, kemudian ke Putih, sampai Rungkut, kemudian sebagian besar di daerah Wiyung seperti itu. Nah, itu termasuk statusnya jelek, tanah endapan tadi. Nah, tapi nanti mestinya ada kajian lebih dalam lagi, jelek tadi itu seberapa jelek istilahnya itu, apakah bisa mengalami likuifaksi ataupun yang lain, itu yang harus dikaji berikutnya. Jadi kalau kita melihat sejarah kegempaan di Surabaya sendiri itu tidak lepas dari kegempaan di Jawa Timur atau di sekitarnya. Tahun 1867 dan ini ternyata begitu kita baca dari 1867 itu gempanya ternyata luar biasa besar. Jadi tidak hanya di Surabaya yang kena, tapi di Jawa Tengah pun kena. Jadi seperti itu, dia memang gempanya ada di antara Jawa Tengah, Jawa Timur, tapi ini bisa mempengaruhi banyak tempat tadi, termasuk di Surabaya. Kalau kita lihat 1867 jadi tadi disebutkan di situ laporannya bahwa dia telah membuat terletak gereja yang sebetulnya kalau kita lihat gereja di sana itu gerejanya cukup kuat, kemungkinan untuk retak tadi sangat sedikit, tapi ternyata itu gempa itu berarti sangat besar. Jadi likuifaksi seperti yang terjadi di Sulawesi itu memang mengerikan, istilahnya itu orang dan itu memang baru kali ini istilahnya di dunia terjadi likuifaksi yang bisa daerahnya cukup luas dan bisa memendam banyak rumah tadi, itu memang baru kali ini. Jadi itu menjadi fenomenal di seluruh dunia dan itu akan nanti menjadi kajian yang luar biasa di dunia untuk di Palu tadi. Nah, likuifaksi itu sebetulnya karena proses pembuburan tanah itu berubah menjadi bubur. Jadi misalnya di dalam tanah sana itu ada lapisan pasir yang jenuh air, ketutupan lapisan kedap di atasnya, kemudian tanah yang jenuh air tadi itu kena tekanan, jadi kena tekanan, kita nyebutnya tekanan siklik karena tekanan terus menerus tadi itu dia bisa memberi tekanan balik. Tekanan balik tadi membuat lapisan tanah di atasnya itu tadi pecah sehingga pasir dan air tadi keluar terus maka karena materialnya keluar ya dia akan menjadi kempes tadi. Akhirnya menjadi subsiden. Umumnya yang kita kenal adalah seperti itu. Likuifaksi itu terjadi khususnya endapan di pantai, endapan pantai. Jadi endapan pantai itu kalau kita lihat di Surabaya kan dulu pernah jadi pantai. Jadi endapan pantai itu ada khususnya di Surabaya Timur, kemudian di Surabaya Utara tadi. Jadi kemungkinan seperti itu yang ada, tapi memang dia tebalnya berapa, posisinya di kedalaman berapa, itu sangat menentukan kemungkinan dia terjadinya likuifaksi. Kalau bangunan-bangunan ITS, seingat saya dulu pada waktu didesain itu untuk menghadapi gempa lebih dari 7. Jadi memang sudah disiapkan itu, maka dia sebagian besar kan menggunakan tiang pancang dan sebagainya. Jadi setiap bangunan hampir sebagian besar menggunakan tiang pancang. Jadi tiang pancang itu intinya dia dimasukkan ke tanah keras. Jadi misalnya ini tanah endapan tadi kan jelek tadi ya. Tebalnya misalnya kalau di sini itu sekitar 13 meter lah. Itu tiang pancang itu dimasukkan, ditancapkan di tanah keras. Kalau di daerah misalnya Geomatika ataupun Despro misalnya itu kedalamannya lebih dari 23 meter. Jadi tiang pancangnya agak
Kan yang panjang itu 12 meter, berarti sekitar 2 atau 3 yang panjang begitu. Jadi memang sudah disiapkan untuk menghadapi itu. Jadi kalau kita sudah istilahnya bekerja sama istilahnya sejak begitu ini diisukan adanya gempa itu, kemudian kita pernah diundang di Bapeko pada waktu itu untuk mendiskusikan itu ya sekitar akhir 2017, akhir Desember 2017 kita mendiskusikan bersama ini harus bagaimana seperti itu. Jadi akhirnya di tahun 2018 itu disepakati untuk dilakukan dibentuk Badan Penanggulangan Bencana dan Linmas, memang begitu namanya, BPBL, Badan Penanggulangan Bencana Linmas. Nah itu kita bekerja sama dengan BPBL tadi untuk melakukan sosialisasi kepada beberapa kelurahan yang ada di Surabaya tadi, untuk mengatakan, oh ini gempa ini kayak gini segala macam tadi. Jadi gini, untuk terkait Sesar Waru dan Sesar Surabaya ya, yang wilayahnya kalau Sesar Surabaya mulai dari Keputih sampai ke arah Cerme, Sesar Warunya dari Waru sampai ke arah Jombang. Jadi kegiatan ataupun bentuk pelatihan apa yang dikeluarkan dari pemerintah Kota Surabaya terkait itu, sekarang ini kita mulai lagi memberikan sosialisasi kepada kepala sekolah dari tingkat SMP maupun SD, baik swasta maupun negeri. Itu yang pertama. Yang kedua, memberikan sosialisasi ke warga dalam bentuk kegiatan telegambling. Dari situ kita bentuk pemberian makalah tentang mitigasi bencana. Jadi cara-cara penyelamatan diri pada waktu terjadi bencana gempa seperti apa. Ya, untuk sementara juga ada juga dari respon dari luar, dari masyarakat ke kita, mereka berbondong-bondong istilahnya memberikan proposal mereka atau surat undangan mereka untuk kita memberikan informasi tentang gempa itu ke kantornya atau ke perusahaannya. Dan sampai sekarang baru kita lagi berjalan seperti itu untuk sementara ini. Jadi gini Mbak, untuk mereka ingin misalnya mengundang kita ataupun mengajak kita untuk memberikan sosialisasi tentang gempa, biasanya mereka membuat surat yang ditujukan ke BPBB dan Linmas Kota Surabaya, entah itu dalam bentuk proposal atau dalam bentuk surat. Yang pertama, mungkin awal sebelum surat dia misalnya koordinasi dulu datang ke kantor yang alamatnya di Jaksa Agung Suprapto nomor 2 Surabaya. Jadi hal-hal seperti itu yang dapat dilakukan masyarakat kepada kami selaku pelayan masyarakat. Jadi kalau terjadi gempa, kita juga tidak minta ya untuk terjadi gempa, alur pelaporannya bisa melalui ke comment center 112 untuk awalnya itu, bisa juga melalui kalau kita punya istilahnya jajaran staf di Batu Kasatgas, bisa melalui Kasatgas atau bisa langsung ke kantor BP dan Linmas Kota Surabaya. Jadi ini contoh sederhana seperti yang terjadi di Palu. Di Palu itu sebetulnya penelitian terkait dengan gempa, terkait dengan tsunami, terkait dengan patahan itu sudah dilakukan oleh banyak ahli, baik oleh LIPI, oleh Badan Geologi dan lain sebagainya. Dan itu sudah dipublikasikan dan sudah dimintakan agar ditindaklanjuti oleh daerah sekitar tahun 2012. Jadi peta-peta daerah yang rawan-rawan itu semua sudah ada. Nah, tapi sama pemerintah daerah mungkin belum ditindaklanjuti segera. Jadi akhirnya ya seperti yang terjadi sekarang. Jadi bisa seperti itu. Di Lombok pun sebetulnya juga sudah ada penelitian terkait dengan gempa yang ada di Lombok seperti itu. Jadi gempa yang terbesar di sana pun sudah pernah ditulis lah, pernah dijadikan banyak paper lah tulisan. Jadi tapi mereka tidak segera menindaklanjuti hal itu. Nah, maksudnya kalau kita di Surabaya ada penelitian baru seperti itu, mestinya kalau kita diam itu kayaknya keliru, menurut saya keliru. Sebenarnya
informasi itu sudah mulai bergulir cukup intens. Seharusnya masyarakat sudah mulai kepeduliannya untuk mencari tahu atas informasi yang sudah dia terima, kan mungkin belum komprehensif atau lengkap, harusnya sudah mulai proaktif untuk mencari tahu. Dan selain mencari tahu potensi bahaya, juga seharusnya masyarakat sudah mulai punya keberanian untuk saya akan melakukan apa kalau terjadi situasi emergensi di minimal di keluarga saya. Ketika kita sudah membentuk sebuah informasi itu tadi sampai ke masyarakat, itu kita juga mengharapkan masyarakat itu ikut aktif juga. Artinya begini, apa yang mereka perlukan dari setelah mendapatkan informasi itu kan kalau selama ini kan selalu ada masalah, kemudian masyarakat itu diberitahu caranya. Sekarang kan kita inginkan itu masyarakat itu sebaliknya gitu, berpartisipasi bahwa mereka butuh apa sih setelah mengetahui ini. Itu dulu sebetulnya yang terbangun. Karena setelah melakukan beberapa kali kalau di MTI itu ada open talk gitu ya. Itu setelah melakukan beberapa kali itu kita harus mengevaluasi kebutuhan apa dulu yang mereka mau dari informasi tersebut gitu ya, untuk di follow up selanjutnya. Dalam artian begini, masalah ini kan bukan hanya masalah sekelompok orang aja. Pemerintah juga ada di dalamnya, akademisi juga ada, birokrat juga ada. Itu kita harusnya sama-sama mengarah ke sana untuk memfollow up apa yang bisa kita berbuat selanjutnya. Kalau misalnya terjadi gempa, maka yang harus dilakukan setiap individu itu adalah merunduk, terus berlindung, terus hold, istilahnya itu kan berlindung di bawah meja tadi. Nah, terus memegangi kaki meja sampai nanti gempanya selesai. Tadi setelah gempa selesai baru dia keluar. Nah, tapi yang terjadi karena kita tidak terbiasa latihan seperti itu tadi, ya yang ada ya cuman panik, semuanya lari keluar pengen semua. Jadi, sebenarnya yang berbahaya itu adalah gelombang permukaan. Itu bisa membuat kita terlempar. Artinya apa? Kalau tadi kita tidak melakukan drop, cover, and hold itu tadi itu, maka kita bisa kalau langsung keluar itu bisa langsung terlempar, dan itu bisa menyebabkan semakin panik tadi seperti itu. Jadi itu yang kita belum terlatih untuk itu. Jadi sebetulnya karena kita itu gempa ini sudah terjadi sebelum manusia ada tadi, sudah jutaan tahun yang lalu. Jadi manusia-manusia yang masyarakat yang ada di Jawa, Sumatera, Palu dan sebagainya, mereka sudah beradaptasi sebetulnya. Misalnya di Jawa itu untuk beradaptasi dengan gempa tadi, rumah-rumahnya pada waktu itu kan cuma kayu-kayu aja, kayu yang knockdown istilahnya, jadi bisa dicopot-copot demikian. Demikian juga di Lombok itu rumahnya juga kayu yang dikenal dengan rumah sasak tadi. Dan itu pada waktu gempa kemarin juga rumah sasak itu tidak masalah. Rumah yang tembok-tembok yang tanpa tulangan yang semua yang hancur. Demikian juga di Palu juga sama. Jadi cuman di sini yang di Palu itu ada kearifan lokal yang luar biasa, sebetulnya mesinnya harus diikuti sejak lama, itu namanya nalodo. Nalodo itu pasir hisap, sebutnya mereka seperti itu. Jadi di daerah itu tidak boleh ada hunian sama sekali, jadi dibiarkan menjadi hutan demikian. Tapi ada perubahan kebijakan pemerintah berikutnya tadi, ternyata itu dipakai untuk perumnas. Nah, akhirnya ya terjadi gempa kemarin itu menyebabkan terjadinya penghisapan rumah tadi. Jadi terjadi likuifaksi yang menyebabkan korban yang cukup banyak pada waktu itu. Jadi kearifan lokal itu sebenarnya sudah ada.
Kalau edukasi itu memang sudah dimulai sejak 2007 sebenarnya. 2007 itu sudah kita sebagian besar karena ada Undang-Undang Penanggulangan Bencana nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana tadi, itu memberikan wewenang kepada setiap pemerintah daerah untuk melakukan istilahnya edukasi terhadap masyarakat. Edukasi terhadap masyarakat itu termasuk bagian dari mitigasi tadi, mitigasi non struktural. Nah, mereka sudah mulai diajari sejak beberapa tahun yang lalu. Tapi memang setelah kita evaluasi itu karena edukasi tadi sifatnya itu masih temporel, jadi tidak begitu, tidak masif istilahnya, tidak terstruktur sehingga yang terjadi masih kacau balau. Jadi seperti misalnya pada waktu terjadi gempa di daerah Mentawai itu juga masih kacau seperti itu. Padahal mereka sudah dilatih berkali-kali, tapi masih kacau. Juga pada waktu di Merapi juga sama. Jadi korbannya juga banyak. Jadi masih perlu belajar banyak. Penting sekali untuk mulai dibangun itu adalah bahwa simulasi tanggap darurat itu belum cukup, sangat tidak cukup. Jadi mulai kita mengkondisikan bahwa di balik simulasi itu ada serangkaian tahapan atau persiapan yang perlu dilakukan oleh bukan hanya siapa yang akan melakukan simulasi, tapi oleh seluruhnya. Misal sekolah melakukan simulasi tanggap gempa dan dilatih hanya untuk 1 hari itu dan selesai, itu tidak cukup. Bagaimana dengan besoknya? Bagaimana dengan persiapan untuk misalnya kondisi bangunan itu tidak siap? Bagaimana dengan mekanisme ada di dalam situ? Contoh kasus beberapa waktu yang lalu saya mendampingi sebuah simulasi di sekolah. Saya tanya kepada tenaga pengajar di situ, gimana Pak kalau diulangi lagi? Terus terang Bu, kami masih bingung. Kenapa? Karena di situ tidak ada SOP-nya yang tertulis, tidak ada panduan untuk evakuasi yang disepakati oleh warga sekolah. Jadi hal-hal demikian yang memang harus diproduk oleh kelompok tersebut secara mandiri itu tidak disiapkan. Jadi evakuasi itu adalah kalau kita masak itu masakan sudah jadi, tapi bahwa untuk meracik itu ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh pihak tersebut, bukan oleh pihak luar. Kita kepingin awareness itu akan mengerucut menjadi sebuah budaya gitu ya, budaya bahwa setiap orang itu bertanggung jawab atas dirinya sendiri-sendiri sebetulnya. Ketika kita melakukan sebuah yang sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah itu membuat latihan, simulasi, bagaimana membuat jalur evakuasi, itu baru sebagian kecil dari itu. Dan apabila tidak ada budaya untuk menyelamatkan diri sendiri, itu juga nanti hasilnya nggak akan efektif gitu. Karena apa? Setiap kondisi, setiap lokasi itu mempunyai hal-hal yang khas. Seperti misalnya gempa di Lombok dengan gempa di Palu dengan mungkin nanti gempa di Surabaya akan berbeda gitu. Jadi marilah kita sama-sama menggunakan logika pikir kita bagaimana untuk lebih proaktif gitu ya dalam menghadapi hal yang akan datang ini. Kalau kita melihat bahwa memang ada penelitian terkait dengan gempa yang ada patahan yang bisa berpotensi gempa di Surabaya, mestinya kita semua harus menyikapi itu dengan arif. Jadi kalau kita menganggap itu hoax, mestinya tidak baik. Kalau memang tidak percaya dengan patahan itu, ya kita harus melakukan penelitian sehingga bisa menyimpulkan tidak ada misalnya gitu. Tapi kalau kita tidak melakukan apa-apa langsung bilang itu hoax atau itu malah meresahkan dan sebagainya, malah sebetulnya itu tidak bijak. Jadi mestinya kita harus menyiapkan diri aja terkait dengan potensi gempa yang ada di situ. Nah, yang mungkin yang harus ini yang moto yang sering kita kembangkan itu bahwa jadi gempa itu kalau kita kenal
karakter dan sebagainya tadi, kita bisa selamat. Kalau kita bisa selamat, kita bisa menyelamatkan banyak orang.